A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil izzatu walirrusuli lil mu'minin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali keselamatan sementara itu malam, Masya Allah, amin, dan kepadanya lah kita akan kembali. Dalam kitab-kitab hadis banyak disebutkan tentang peringatan atas siksa yang pedih bagi siapa yang meninggalkan sholat. Saya akan menyebutkan beberapa hadis. Sebagai contoh, hadis-hadis tersebut telah cukup bagi orang yang memahami ucapan seseorang yang ucapannya pasti benar, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemberi kabar ini adalah seorang yang telah banyak berkorban demi cintanya kepada umatnya. Karena cintanya inilah beliau berkali-kali mengingatkan agar kita benar-benar memperhatikan masalah ini. Nabi SAW menghendaki agar kita menjaga sholat, namun justru kita sering melalaikannya padahal kita mengaku sebagai umat Nabi SAW. Dalam hadis Nabi bersabda, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wal bainal kufri tarkus salat. Beda antara seorang dengan kufur dan syirik adalah meninggalkan salat. Baqala bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salat. Tiada pembeda antara seorang hamba dengan kekufuran kecuali meninggalkan salat. Walafat laisa bainal abdi wa bainal kufri illa tarkus salat. Pembeda antara seorang hamba dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Wala bainal kufri wal imani tarkus salat. Pembeda antara orang beriman dan kafir adalah salat. Bainal abdi wa bainal kufri tarkus salat. Pembeda antara hamba yang kafir dengan yang tidak adalah salat. Masih banyak hadis lain yang bicara hal di atas. Sabda Nabi bersegera salat ketika hari mendung. Barang siapa dengan salat, ia dapat menjadi kufur. Maksudnya jangan sampai karena cuaca mendung membuat kita tidak mengetahui waktu salat yang tepat sehingga salat terlewatkan. Meskipun dapat mengqadhanya atau menggantinya, namun itu termasuk meninggalkan salat. Nauzubillah min dzalik. Betapa keras sabda Rasulullah SAW sehingga beliau berfatwa bahwa orang yang meninggalkan salat jatuh dalam kekafiran, haram masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Definisi kufur adalah haram masuk surga. Nauzubillah min dzalik.
Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa hukum kufur ini dijatuhkan kepada orang yang benar-benar telah menolak sholat, tetapi ancaman ini sudah cukup bagi orang yang benar-benar memperhatikannya. Selain itu para sahabat besar seperti Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu dan yang lainnya juga berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur berarti telah kafir. Na'udzubillah. Demikian pula pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Ruwai dan Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu. Semoga Allah menjaga kita dari perbuatan tersebut, insyaallah. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, kekasihku Rasulullah SAW menasihati dengan 7 hal. Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu walaupun kamu akan dipenggal, dibakar atau disalib. Jangan meninggalkan sholat dengan sengaja, karena barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguh ia terkeluar dari milah Islam. Janganlah bermaksiat, karena kemaksiatan itu menyebabkan murka Allah. Dan jangan minum khamr, karena sesungguhnya itu adalah pangkal dari segala dosa. Riwayat Tabrani At-Targhib. Abu Darda radhiyallahu anhu juga telah meriwayatkan hadis yang sama. Ia berkata, kekasihku Rasulullah SAW telah menasihatiku, janganlah menyekutukan Allah dengan apapun walaupun kamu akan dipenggal dan dibakar hidup-hidup. Jangankan meninggalkan salat dengan sengaja, barang siapa sengaja meninggalkannya, sungguh Allah berlepas dari dirinya. Jangan minum khamar, karena sesungguhnya itu adalah kunci daripada keburukan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah mewasiatiku dengan 10 perkara. Beliau bersabda, janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, walaupun kamu dibunuh atau dibakar. Jangan mendurhakai orang tuamu, walaupun kamu harus berpisah dengan istri dan hartamu. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, karena sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, dia terlepas dari tanggungan Allah. Jangan minum khamar, karena sesungguhnya ia adalah pangkal dari segala kejahatan. Jauhilah maksiat, karena kemaksiatan menyebabkan murka Allah. Jangan lari dari medan perang walaupun teman-temanmu telah gugur. Tetaplah engkau tinggal di tempatmu walaupun penyakit yang membawamu telah menimpa orang-orang. Nafkahilah keluargamu semampumu. Jangan meninggalkan tongkatmu, rotan untuk mendidik anak-anakmu. Dan ajarkanlah kepada mereka rasa takut kepada Allah. Riwayat Ahmad, Tabrani dalam kitab At-Targhib. Jangan tinggalkan rotan untuk mendidik anak-anakmu. Maksudnya adalah jangan membiarkan mereka, yakni seorang ayah tidak menghukum anaknya ketika ia melakukan kesalahan dalam menegakkan syariat agama di lingkungan keluarga. Kadang-kadang diperlukan pukulan sebagai hukuman, karena pada umumnya jika tanpa pukulan peringatan kita kurang diperhatikan. Dengan alasan kasih sayang dewasa ini kita tidak berani menegur anak-anak kita jika mereka berbuat salah. Dan ketika anak sudah terbiasa dengan perbuatan buruk, baru kita akan menangis dan cemas. Karena memberikan anak dalam berbuat buruk bertentangan dengan makna kasih sayang orang tua yang sebenarnya. Banyak sekali hadis Rasulullah menyatakan jika anak telah mencapai 7 tahun dan diperintah untuk meninggalkan sholat. Jika telah berumur 10 tahun, adalah dipukul jika mereka meninggalkannya. Abdullah bin Mas'ud berkata, perhatikanlah sholat anak-anak kalian dan biasakan mereka dengan amal soleh. Luqman al-Hakim berpukulan seorang ayah kepada anaknya laksana air yang menyirami kebun. Sabda Nabi SAW, barang siapa memperingatkan anaknya ketika bersalah, itu lebih baik daripada bersedekah dengan satu sak kurang lebih 3,5 kilogram. Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang menyimpan tongkat untuk memperingatkan mendidik keluarganya. Jamu Sahih. Sabda beliau lainnya, tidak ada pemberian yang lebih baik dari seorang bapak kepadanya kecuali akhlak yang baik. Dari Naufal bin Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa terlepas satu salatnya seolah-olah ia telah kehilangan seluruh keluarga dan hartanya. Na'udzubillah. Ibnu Hibban.
Biasanya sholat tidak terabaikan karena sibuk dengan keluarga atau harta atau dunia. Nabi SAW bersabda, jika harta telah melalaikan satu sholat saja, kita harus bersedih karena seolah-olah kita telah kehilangan seluruh keluarga dan harta kita. Tinggal kita seorang diri dalam rumah kita. Jadi semakin banyak kerugian kita jika kehilangan semua itu, maka semakin banyak pula kerugian kita jika meninggalkan sholat. Begitu pula semakin kita bersedih karena kehilangan keluarga dan harta kita, maka hendaknya kita juga semakin bersedih karena kehilangan sholat. Jika ada seseorang yang terpercaya berkata bahwa di sebuah jalan ada perampok, siapapun yang melewatinya pada tengah malam pasti akan dibunuh dan dirampak, maka siapakah orang yang berani melewati jalan itu pada malam hari? Jika pada malam hari itu sangat menakutkan, bahkan pada siang hari saja orang-orang enggan melewati itu. Rasulullah sebagai orang yang terpercaya telah sering memperingatkan kita, tetapi kita masih melalaikannya. Kita sering mengaku sebagai umat Rasulullah yang setia, namun adakah hati Rasulullah berpengaruh dalam diri kita? Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa menyatukan antara dua sholat tanpa uzur, maka sungguh ia telah memasuki satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Riwayat Hakim At-Targhib. Ali radhiyallahu berkata, Rasulullah bersabda, jangan mengakhirkan 3 hal. Pertama, sholat jika telah tiba waktunya. Kedua, jenazah jika siap untuk dikubur. Dan ketika seorang gadis jika sudah menemukan jodohnya, cepat dinikahkan. Banyak orang yang mengaku sebagai orang yang taat beragama, namun terkadang mereka mengqadha sholatnya di rumah masing-masing dengan alasan perjalanan, sibuk berdagang atau bekerja, padahal banyak sekali kesempatan yang mereka miliki. Andaikan hal itu dilakukan tanpa uzur, berarti mereka telah terjerumus dalam dosa yang sangat besar, walaupun hanya salat tidak tepat pada waktunya. Memang dosanya tidak seperti meninggalkan sholat, tetapi jika sholat itu tidak tepat pada waktunya, berarti ia telah mendekati dosa besar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW sesungguhnya pada suatu hari bersabda, sesungguhnya pada suatu hari beliau mengingatkan masalah sholat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga sholat, maka sholatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada cahaya, pembela dan keselamatan baginya. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf, riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Semua orang pasti tahu siapa Fir'aun dan bagaimana kekufurannya. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dan Haman adalah perdana menterinya, sedang Ubay bin Khalaf adalah musuh besar Islam dari kaum musyrik Mekah. Sebelum hijrah, Ubay bin Khalaf pernah berkata kepada Nabi SAW, saya telah memelihara seekor kuda dengan memberinya cukup makan, dan dengan kuda itu saya akan membunuhmu, hai Muhammad. Nabi insya Allah saya yang akan membunuhmu. Ketika terjadi perang Uhud, Ubay bin Khalaf mencari Nabi SAW dan berkata, jika pada hari ini Muhammad lolos dariku, pasti aku akan celaka. Ketika menemui Muhammad, para sahabat hendak membunuhnya, namun Nabi mencegah, biarkan ia mendekat. Ketika mendekat, Nabi SAW menarik sebelah tombak dari salah satu sahabat dan dilemparkan ke arah Ubay sehingga tergores lehernya. Meskipun hanya sedikit goresan, tetapi ia terjatuh dan kudanya sampai beberapa kali jatuh bangun. Lalu ia berlari ke arah pasukan sambil berteriak, demi Tuhan, dia Muhammad telah membunuhku. Meskipun teman-teman yang menenangkan dengan perkataan tidak berkhawatir, itu hanya goresan saja. Namun ia tetap meyakini ucapan Nabi ketika di Mekah yang akan membunuhnya. Demi Allah, seandainya Muhammad hanya meludahiku, aku pun pasti mati. Ubay bin Khalaf terus berteriak seperti seekor lembu jantan. Abu Sufyan yang ketika itu sebagai panglima perang berusaha membujuk Ubay bin Khalaf dan berkata, itu hanya goresan saja, tidak perlu takut. Dia menjawab, tahukah kamu siapa yang telah melukai aku? Dialah Muhammad. Aku bersumpah demi Latta dan Uzza,
Andaikan penderitaan menimpa semua orang Hijaz, mereka semua akan binasa. Di Makkah Muhammad telah berkata bahwa ia akan membunuhku, dan ketika itu juga hatiku telah yakin bahwa aku akan mati di tangannya. Aku tidak dapat menghindari darinya. Jika setelah berkata demikian Muhammad meledakan, pasti aku akan mati di tangannya. Dalam perjalanan pulang sehari sebelum tiba di Makkah, Ubay bin Khalaf meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Kita seharusnya menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran. Seorang kafir tulen saja dan musuh Rasulullah sangat meyakini ucapan beliau. Ia sedikit pun tidak meragukan ucapan Muhammad SAW tentang kematiannya, sedangkan kita yang mengaku pengikut Muhammad bahkan mengaku sebagai pengikut yang taat dan meyakini setiap ucapannya dan mengaku sangat mencintainya dan menyombongkan diri sebagai umat beliau. Manakah sabda-sabda yang telah kita amalkan? Sejauh manakah kita takut terhadap ancaman azab yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita ketika nanti di akhirat? Hal ini penting kita pikirkan oleh setiap muslim sebelum membicarakan orang lain. Dalam kitab Az-Zawajir Ibnu Hajar rahmatullah alaih, kitab tentang Qarun, Fir'aun dan sebagainya, dikatakan bahwa orang yang malas melaksanakan sholat akan mengalami nasib seperti Fir'aun, Qarun dan Haman. Orang yang melalaikan sholat karena sibuk mencari harta dunia akan dibangkitkan bersama Qarun. Jika ia melalaikan sholat karena kekuasaan dan pemerintahan, ia akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Dan jika ia telah melalaikan sholat karena mencari pangkat dan jabatan, maka akan dibangkitkan dengan Haman. Jika ia melalaikan sholat karena perdagangan, maka ia akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Dan setelah dibangkitkan bersama orang-orang tersebut, maka azab ke atas mereka pun akan sama. Sebagaimana telah diterangkan dalam sebagian hadis. Tidak diragukan lagi bahwa azab neraka adalah seperti pedihnya azab. Tetapi bagi orang yang di dalamnya ada iman walaupun sedikit, la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, qul kullu min indillah, la haula wala quwata illa billah, insyaallah suatu saat dia akan dibebaskan dari api neraka jahanam. Subhanallah, insyaallah, amin. Sedangkan orang-orang kafir akan berada di dalam neraka selama-lamanya, orang musyrik selama-lamanya. Meskipun demikian, tahukah kita berapa lama kita berada di neraka? Mungkin kita akan berdiam di dalamnya selama ribuan tahun. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholat, Allah akan memuliakan dengan 5 perkara. 1. Dihilangkannya kesempitan hidupnya. 2. Diselamatkan dari azab kubur. 3. Allah SWT akan memberikan catatan amalan melalui tangan kanan. Dia akan melintasi sirat secepat kilat. Dan 5 terakhir, dia akan memasukkan surga tanpa hisab. InsyaAllah, amin. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah akan menyiksanya dalam 15 azab. 5 azab di dunia dan 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan di yaumil ba'ats, kiamat. 5 siksa ketika di dunia, yaitu 1. Dicabut keberkahan umurnya. 2. Ciri-ciri kesalahan terhapus dari wajahnya. 3. Seluruh amalnya tidak akan diberi pahala oleh Allah SWT. 4. Doanya tidak akan diangkat ke langit. 5. Tidak akan mendapat bagian dari doa orang-orang soleh. Dan 3 siksa ketika akan meninggal dunia, dicabut nyawa. 1. Mati dalam keadaan hina, na'udzubillah. 2. Mati dalam keadaan lapar, na'udzubillah. 3. Mati dalam keadaan haus walaupun diberi minum air laut di dunia, ini tidak akan menghilangkan hausnya, na'udzubillah. Dan 3 siksa di dalam kubur. 1. Akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang rusuk kiri dan karena remuk saling bersilang. 2. Akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam dan selama-lamanya. 3. Allah SWT akan memasukkan ular berbisa yang bernama Su'ja al-Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancarkan api dan kukunya dari besi yang panjang, setiap kukunya sepanjang hari perjalanan. Na'udzubillah min dzalik. Dan 3 siksa pada hari kebangkitan, yakni
Satu akan dihisab dengan sangat berat, lama sekali. Dua akan dimurkai Allah. Dan tiga akan dilempar ke neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Riwayat lain menyebutkan barang siapa menunaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan tertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Barisan pertama, wahai orang-orang yang menyanyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyanyiakan hak Allah di dunia, yakni hak Allah untuk sholat. Kita sembah sholat. Maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat. Na'udzubillah min dzalik. Inilah pendengar yang dirahmati Allah. Menurut ayat ini, innallaha la yaghfiruna ay yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran surat Nisa An-Nisa 116. Menurut ayat ini dan menurut hadis lain, jika Allah SWT berkenan memberi ampunan, maka ia merupakan suatu keberuntungan besar. Disebutkan dalam sebuah hadis pada hari hisab nanti, yang milah hisab mahsyar, Allah SWT akan mengadakan 3 macam pengadilan. 1, pengadilan antara kufur dan Islam yang tidak akan ada pengampunannya. Ya, kufur dan kafir, Islam dan kafir musyrik, tidak ada pengampunan, langsung ditarik ke neraka. 2, pengadilan hak sesama manusia, hak yang tidak ditunaikan akan dituntut, dan ada yang juga yang diampuni tergantung orangnya yang dizalimi. 3, pengadilan atas kewajiban menunaikan hak Allah. Dalam sidang ini pintu ampunan Allah terbuka lebar. Atas dasar ini hendaknya kita memahami bahwa segala perbuatan kita ada balasannya dan ada juga ampunannya. Demikian pendengar rahmati Allah, sekelumit mengenai dakwah ini. Insyaallah niat amal dan sampaikan. Allah musta'an. Wal taufiq wa tawfiq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.